Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Karena sehat adalah kenikmatan tertinggi setelah iman. Dan bahagia adalah kunci dari kesehatan itu sendiri. Maka jagalah kesehatan dan jagalah kebahagiaan Anda. Menjadi seorang pengusaha tidaklah mudah. Namun hal ini bisa ditaklukkan oleh seorang yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah ketua dari PCNU Kota Pekalongan. Nah, kita hari ini akan bersowan dengan beliau untuk sharing-sharing biar kita dapat ilmu motivasinya, bagaimana beliau mengelola usahanya, kemudian membagi waktunya dengan organisasi yang beliau pimpin. Dan sekarang kami sudah berada di kediaman beliau. Nah, hari ini kita berkunjung dengan seseorang yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah seorang pengusaha, dulunya juga seorang santri, dan sekarang menjabat sebagai Ketua PCNU Pekalongan untuk wilayah kota. Assalamualaikum Pak Yai, sehat Pak Yai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Boleh tahu nama lengkapnya Pak Yai? Nama lengkapnya ya Muhtarom. Muhtarom. Kalau di Facebook Muhtarom Faro itu apa? Ya itu lengkap, bukan versi akta kelahiran. Oh. Kalau lengkap versi akta kelahiran ya Muhtarom. Oh gitu. Pak Yai, jenengan dulu nyantri di mana Pak Yai? Tadi ada yang perlu saya ralat itu. Dulunya santri ya, sampai sekarang ya santri. Alhamdulillah. Ya, Rata masih- grogi memang saya ini. Baru pertama kali masih santri. iya, alhamdulillah. Jadi dulu waktu kecil nyantri di Al-Mansur, Popongan, Popongan, daerah Solo Pak Yai. Solo ya, tepatnya di Kabupaten Klaten, Iya, dekat dengan Solo ya. iya. Kemudian nyambung ke Pondok Wahid Hasyim di Jogja, Jogja. ya, Sambil kuliah atau pripun Pak Yai? ya sambil kuliah. Iya. Sampai berapa Pak Yai? S-tong S1 S1 Pak Yai. Kemudian Pak Yai, jenengan awal mula merintis usaha sampai sebesar ini Pak Yai. Iya, awal mula usaha sebenarnya belajar dari orang tua ya. Maksudnya kehidupan orang tua yang sederhana. Kemudian saya sebagai anak ya harus bisa menempatkan diri dalam kesederhanaan ya. Kemudian ketika kuliah di pondok juga sudah belajar untuk mandiri. Mandiri. Ya. Berarti awal mula usaha di bidang batik Pak Yai. Ya batik itu termasuk, jadi bukan satu-satunya tapi termasuk yang awal ya, yang awal untuk belajar. Awal rintis ini. Ya. Itu mulai merintis usaha batik masih kuliah atau sudah lulus Pak Yai? Kalau ketika kuliah dan masih di pondok itu belajar. Jadi karena ada teman yang dulu itu setiap kali pulang dari Pekalongan ya, Iya. kemudian balik ke pondok itu bawa dagangan. Iya. Nah, saya Oh. ikut Kalian ini. jualin, Jualin. itu ikut menjualkan di toko-toko itu. Iya. Sekarang udah berapa Pak Yai karyawan? Kalau karyawan ya kurang lebih 50. 50-an. 50. Jadi jenengan juga punya usaha lain nih, selain batik nih, ada Ya. rumah makan Selaras itu yang di depan Aswaja. Oh bukan, kalau itu punya bareng-bareng itu. Oh. Jadi selain batik ya ada apotek. Wah, apotek.
kemudian futsal juga itu. ya Jagat. ya ada warung makan jagat dan futsal. Jadi karyawan 50 orang total dari semua itu Pak ya, atau yang di Yang Batik? Batik aja. Yang Batik aja. Nah, merintis usaha itu Pak ya kan nggak mudah Pak ya. Pasti ya jatuh bangun lah Pak ya. Itu apa motivasi jenengan Pak ya biar tetap semangat, tetap berjuang. Apalagi dulu belum musim online kayak sekarang Pak ya. Sekarang kan mungkin dipermudah dengan seperti itu ya. Kalau dulu kan mungkin secara offline, jadi harus banting temenanan Pak ya. Ya, jadi Allah mengatur jalan hidup kita itu kadang nggak tentu. Maksudnya dengan beberapa cara ya. Dulu waktu di pondok itu karena kesederhanaan tadi kan kita dituntut untuk bisa mencari tambahan sendiri. Yang kedua, pernah suatu saat kita belajar usaha, ternyata dibawa lari teman ya. Nah, dari bayar. Ya itu dulu cerita kelam lah ya. Jadi investasi tapi kemudian kabur lah, tahu rimbanya itu. Kemudian dari situlah kita tertantang, jadi tertantang untuk ya karena tuntutan kemudian kita harus bisa ya, bisa dan ada semangat karena tantangan kepeksa tadi ya. Karena kepeksa. Jadi motivasinya sebenarnya motivasi tadi dulunya ya karena kepeksa itu. Karena kepeksa. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa bayar hutang. Karena tadi dibawa kabur itu Pak. Kabur tadi kan. Itu sampai sekarang masih teringat Pak Yai. Tapi termaafkan Pak Yai. Termaafkan tapi tidak terlupakan. Ya. Rasanya Gus Dur itu. Begini Pak Yai. Sampai punya karyawan 50, kira-kira tiap bulan sampai gaji berapa Pak Yai? Kira-kira aja Pak Yai. Ya. Untuk semangat teman-teman Pak Yai. Bisa dihitung dikira-kira sendirilah ya. Bisa dikira-kira sendiri kalau bulan 2 juta kisaran Pak. Ya kisaran antara ya kalau di rata-rata ya 1 sampai 2, bahkan ada yang lebih ya, tapi rata-ratanya segitu ya. Kali 50 sekitar 100 jutaan Pak Yai. Ya, kira-kira. Wah, luar biasa ya. Sangat bermanfaat. Terus jenengan awal mula gabung ke PCNU Pak Yai, awalnya gimana Pak Yai? Ditarik teman atau telepon Pak Yai? Jadi dulu sebenarnya saya masuk ke Pekalongan itu kan membatasi diri, awal-awalnya membatasi diri karena saat saya dulu di pondok sudah kadung terlalu banyak aktivitas ya. Kemudian waktu di Jogja juga sudah banyak aktivitas. Kemudian saya ke Pekalongan membatasi diri ya untuk beberapa saat itu sampai ya mungkin ada 4 tahun 5 tahun ya, ya enggak atau membatasi diri untuk tidak aktif. Karena fokus ke usaha Pak. Masih fokus ke usaha. Kemudian dulu diajak Pak Kiai Karya, kemudian dilanjut dengan Pak Haji Ropik supaya masuk ke PCNU. Akhirnya ya sampai sekarang. Sampai jadi ketua PCNU. Ya, gitu karena dulu kan sebenarnya kan oleh Mbak Yai pernah suatu saat kan ditawari minat nggak di politik. Saya jawab kan saat itu boten lah, boten mangkeh mawon.
wis sugih. Itulah dulu cerita lama itu yang dulu saya membayangkannya kan karena ketika khidmah di jamiah maupun itu kalau belum kuat secara ekonomi ya keluarganya nah gamane dandange urung ngadeg tegak itu kayaknya kok masih belum bisa fokus. Itu menurut saya saat itu. Kemudian ya akhirnya ya itu saya fokus dulu di ya mungkin itu jadi motivasi Pak Yai nggih biar sukses dulu terus masuk ke organisasi biar tidak mengharap di organisasi itu Pak Yai. Apa itu mungkin Pak Yai? Salah satunya itu. Salah satunya itu. Tapi tadi bahwa sebenarnya kita ini kan ya dalam situasi dan kondisi apapun kan mestinya juga harus siap untuk khidmah ya. Hanya saja memang ada beberapa yang lebih diprioritaskan dalam situasi dan kondisi tertentu lah ya. Bukan berarti kemudian kita meninggalkan khidmah, hanya memang khidmahnya dengan cara yang lain. Saat itu memang saya tidak secara waktu, pikiran, tenaga betul-betul saya standby kan dari kegiatan-kegiatan jamiah. Tapi kan saya khidmah dengan cara yang lain ya. Dengan cara ya mensupport teman-teman baru kemudian kan ya waktu, tenaga, pikiran, dana biaya. Pak Yai, saya lihat jenengan kan salah satu orang terdekat dari beliau Maulana Habib Husni Pak Yai. Kami ingin tahu Pak Yai, batasannya tentang hubud dunia Pak Yai. Jadi mungkin dari sebagian pemahaman dari teman-teman tentang hubud dunia. Jadi kadang untuk merintis usaha kemudian ini ditekunkan atau dikejar cita-citanya itu kadang itu ada rasa takutnya Pak Yai. Kadang apakah ini saya terjerumus dengan hubud dunia atau itu pripun Pak Yai batasannya Pak Yai? Itu urusan hati ya. Maksudnya begini, hubud dunia itu sebenarnya urusan hati masing-masing orang. Justru seseorang yang bergelimang harta bisa jadi dia zuhud. Pripun Pak ini? Yang sebaliknya juga orang yang miskin tapi justru hubud dunia. Nah, itu yang disebut hubud dunia kan kumandil-mandil karun dunya ya, dengan dunia. Seseorang yang kumandil-mandil karun dunya berarti kan dia merasa tidak enak, tidak nyaman, kemudian merasa kekurangan ketika belum punya banyak harta. Ketika banyak harta wedi kelangan dan sebagainya. Kalau kita misalkan usaha terus kemudian dagang dan lain sebagainya, itu bagian dari untuk memperkuat diri seperti yang oleh Rasulullah sabdakan kan, kita ini harus kuat. Kalau hubudunnya Rasulullah dulu ya tentu enggak dagang kemana-mana ya sebelum beliau jadi Nabi dan Rasul ya. Justru beliau menjadi seorang pedagang, eksporter ya, sampai kemudian beliau memperistri Sayyidah Khadijah yang kemudian kekayaan keluarga beliau juga sudah luar biasa. Tetapi kan kekayaan ini kemudian untuk
untuk berjuang ya, untuk berjuang. Apalagi kemudian beliau mengajarkan kepada umatnya supaya kita ini kuat. Justru kalau kita ini fakir ya, nggak mengkhawatirkan kalau kata fakru ayakuna kufran ya. Justru ini yang membahayakan. Kalau kita punya banyak harta kemudian kedunyan yang dindi kelak wedi kelangan ora sedekah ora kuwi ya kuwi pancen kubut dunya tenan. Ora dinggo perjuangan, tidak untuk kemaslahatan. Mobil disenggol sithik ngamuk. Dinggo apa arane kepentingan kemaslahatan orang itu ya Kebutuhannya bisa disebut kebutuhannya. Jadi ukurannya sebenarnya di hati. Dan ini banyak dicontohkan juga oleh para ulama dulu, bagaimana Imam Syafi'i ya. Kemudian Imam Syadzili kan bukan orang-orang miskin, kaya raya. Beliau kaya raya. Justru kita itu harus kaya. Harus kaya Pak. Ya, kaya bukan berarti kemudian hubud dunya. Ya, kaya untuk perjuangan, kemudian mensyukuri nikmatnya Allah dengan apa yang sudah diberikan. Tergantung menyikapinya bagaimana. Kadang-kadang gini Pak Yai, mungkin salah menafsirkan ya dari penggalan ayat min haitsu la yahtasib. Jadi sudah fokus ke mungkin ngajar atau sibuk dengan organisasi keagamaan. Ya berharap saja dengan keyakinan min haitsu la yahtasib bisa dapat rezeki dari tak disangka-sangka. Yaitu pripun Pak Yai? Harus komplit itu memahaminya ya. Itu kan dari wa may yattaqillahu kok lali. Wa may yattaqillahu lali iki gara-gara dindani ngaswaja. Ya terakhirnya pokoknya min haitsu la yahtasib ya. Jadi kita ini kan diberi harapan oleh Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan dibukakan pintu keluar, solusi. Yaj'alahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari manapun arahnya. Nek wong Jawa kan ora dinyono, tidak disangka-sangka, ora dinyono-nyono. Itu sebenarnya jangan diartikan diam saja, letter luck ya. Kemudian menengahi sing penting ngaji lha ora ya teko dhewe ya. Memaknai itu sesederhana itu ya boleh-boleh saja, tapi jangan kemudian berharap macam-macam. Maksudnya begini, orang biasanya membandingkan, lah kayak sih cacing sing ning lemah wae iso mangan. Kemudian tengu wae sing cilik iso mangan. Oh. Nek membandingkannya hanya sekedar untuk makan dan hidup, apa meneh saiki tanggane akeh ngampeng ya iso mangan. Tapi ya jangan berharap banyak kan. Jadi insya Allah sih kalau untuk makan ya ada, wit-witan ya akeh. Mangan godhong-godhongan ya akeh. Tetapi maknanya sebenarnya bukan itu. Bahwa wariyar zukullah min haitsu la yahtasib di sini adalah bahwa kita diberikan rezeki oleh Allah dari manapun. Itu bisa kesehatan, bisa kelonggaran waktu, bisa kemudian
kebahagiaan, bisa dengan banyak hal ya. Rezeki itu harus dimaknai luas. Kita masih bernafas ya rezeki ya. Iya. Kemudian bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita ini kemudian tanpa harus bekerja ya nek ngono ya Rasulullah biyen orang ngajari sahabat-sahabate kon dodolan kon do nandur ya menang wae sih mau perang lah ya bukan begitu. Jadi makhrojan di sini kan sebenarnya Allah memberikan jalan keluar ketika kita memang betul-betul takwa. Di sini takwa dengan sesungguhnya. Tentu ada ikhtiar, ada nyuwun karo pangeran karo Gusti Allah. Nah, dibarengi dengan tawakal. Nah, jadi ada ikhtiar, ada usaha. Ikhtiar baik. Nek wonge usahane cukup lungguh ya engko nek sapa ngerti ana wong moro ya cukup kuwi wae rasa dadak njaluk macam-macam. Ora usah njaluk pengen klambi apik, ora usah dadak njaluk pengen lemah, tanah, omah, mobil. Kan cukup mangan. Wong edan kae ya wis tekan. Oke, baik. Laku nono-nono ya iso mangan. Baik, jenengan kan usaha kan banyak ya. Ada batik, kemudian salah satunya juga rumah makan, futsal nih. Terus jenengan juga masih sibuk di PCNU. Pripun Pak Yai bagi waktunya Pak Yai? Ya membagi waktu yang tidak bagi, ada porsi-porsinya, ada tanggung jawabnya. Kapan kita saat bertanggung jawab untuk usaha kita, kapan saatnya kita bertanggung jawab amanah yang diberikan kepada kita. Amanah, kalau saya misalkan amanah jamiyah itu ya kan bisa dibagi ya nek betul-betul dilaksanakan ya insya Allah akan kasih jalan ya, insya Allah malah justru nanti akan ditata deh lah. Ini artinya jenengan juga punya kepercayaan karyawan nih Pak Yai untuk mengkoordinir lah ya satu usaha ini. Itu gimana Pak Yai bangun kepercayaannya itu Pak Yai? Iya itu jadi kalau dia tidak kerepotan sendiri nih. Ada prosesnya. Sebenarnya sih masih butuh sentuhan-sentuhan langsung ya. Tetapi sambil kita berjalan kemudian kita menunaikan amanah, kalau ini amanah jamiyah ya kita bisa atur ya kapan saatnya kita untuk usaha, mengembangkan usaha, dan kapan saatnya untuk itu ada waktu yang bisa kita bagi. Dan itu bisa Pak Yai untuk ya kenyataannya bisa sampai sekarang. Iya baik. Ya. Terakhir Pak Yai, motivasi untuk teman-teman santri mungkin yang masih masih berwirausaha sambil juga masih berkontribusi di masyarakat atau masih ngajar ya katakanlah pengen saya sukses di panjenengan Pak Yai, mungkin bisa kasih motivasi Pak Yai. Ya motivasinya begini saja, kembalikan pada mental santri. Santri itu mestinya punya mental mandiri. Ya, santri kok manja. Santri itu mandiri. Santri mandiri Pak Yai. Ya. Bagaimana mental santri ini kita kembangkan dalam kehidupan nyata setelah pulang dari pesantren, dari pondok. Berarti apa? Ketika kita istilahnya kan mengamalkan ilmu yang kita punya, ya, maksudnya mau ngajar, mau dakwah, ya itu harus jalankan. Tetapi kemudian kita juga harus punya
sarana-sarana yang untuk dakwah. Sarananya apa? Tentu supaya kita tidak jaga ke, ya, kita harus punya sumber-sumber pendapatan, ya, sumber pendapatan. Kalau kiai-kiai dulu ini kan punya tanah, punya kebun, punya sawah, ya. Beliau menghidupi pondoknya tanpa proposal, Pak. Tanpa proposal karena punya sawah, punya ladang. Nah, kalau sekarang pulang dari pondok, orang duwe sawah, orang duwe toko, orang ya usaha apa yang bisa dilakukan. Tanggung jawab kita ngajar misalkan bimbing masyarakat ya harus tetap dilakukan. Ada porsi-porsi yang harus dikerjakan. Jangan sampai mau aku iso yang ini kita loh, iso yang ngono iki wis tau nyoba apa ora. Nah, baru kemudian kalau memang dia nanti dipercaya betul oleh Allah untuk bimbing umat, bimbing masyarakat, fokus di situ, ya nanti Allah akan kasih jalan, ya, kasih jalan. Entahlah nanti dengan apa. Yang penting di awal pulang dari pondok, ikhtiar dohir untuk kendile ben aja jomplang ya harus dilakukan. Ora cukup apa ngae istilahnya kan nunggu neng omah wis lah engko rak yo amplop teko dhewe. Bukan begitu. Harus ada ikhtiar yang tentu disesuaikan dengan kondisi sekarang. Kalau boleh tahu ada pandangan Mbak ya, zaman sekarang kan berkembangnya kan teknologi, mungkin ada pandangan yang bagus Mbak ya untuk teman-teman. Untuk santri banyak Mbak ya. Banyak. Santri itu sebenarnya kreatif, mengembangkan kreativitas yang kemudian bisa konversi menjadi uang itu banyak, ya. Kemudian sekarang ada teknologi, IT, handphone bisa dipakai untuk kerja. Kemudian keterampilan-keterampilan yang bisa jasa-jasa yang bisa dilakukan, ya. Itu yang di luar keterampilan ngajar yang itu ya banyak sekali, ya. Jadi di mana dia hidup sebenarnya santri ini mampu sebenarnya kalau serius ya, kalau nggak manja, mampu untuk mandiri, ya. Jadi apa yang dilihat, yang dipandang, kemudian yang dirasakan di lingkungannya itu bisa jadi duit sebenarnya kalau santri betul, ya. Santri-santri yang punya mental santri betul, yang berjiwa mandiri. Nek santri manja ya sebenarnya mentalnya bukan mental santri itu. Apa Pak? Hah? Apa itu? Mental juragan. Ya juragan nek wis dadi kan manja kan. Minta dilayani. Kan gitu. Itu mental juragan sing dilayani. Nah, juragan juga ngurusi itu juga butuh waktu, butuh itu. Manja ya mental jelek lah, mental jeleknya. Ya bahasa Pekalongannya mentah Pak ya. Ini nyantai duit teko dhewe, amplop teko dhewe nggak bisa. Matur nuwun Pak ya atas waktunya, atas motivasinya. Demikian teman-teman, sebaik-baiknya manusia bisa memberi manfaat bagi orang lain atau khairun nas anfa'uhum linnas. Contohnya beliau Pak Iji Mutarrom banyak punya karyawan, di situ terjadi yang karyawan bisa mendapatkan gajinya bisa untuk menafkahi keluarga, kemudian masih dengan kesibukan beliau masih bisa berkontribusi di masyarakat lewat organisasi NU sebagai ketua PSNU. Nah, mungkin ini implementasi atau perwujudan dari mudah-mudahan saja bagian dari
perwujudan khairunas anfa'ahum binas. Begitu Pak I, matur nuwun dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.